Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Pakaya, kelas A Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi mikrobiologi sebagai tugas ujian akhir semester. Berikut tampilan presentasi yang akan saya sajikan pada kesempatan kali ini mengenai mikrobiologi industri. Adapun beberapa pembahasan yang saya akan presentasikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pembuatan substrat padat, kemudian solid fermentasi atau fermentasi padat. Yang selanjutnya adalah pembuatan sel amobil. Yang keempat adalah produksi dengan sel amobil. Yang pertama adalah pembuatan substrat padat, di mana pada dasarnya fermentasi substrat padat tidak memperhatikan fermentasi slurry, atau dalam hal ini yaitu cairan dengan kandungan zat padat larut yang tinggi, ataupun fermentasi substrat padat dalam media cair. Yang selanjutnya adalah substrat yang paling banyak digunakan dalam fermentasi substrat padat adalah biji-bijian serealia, kemudian kacang-kacangan, sekam gandum, baha pun yang mengandung linoselulosa seperti kayu dan jerami seperti itu. Dan juga berbagai bahan lain yang berasal dari atau sedikit larut dalam air. Maksudnya berasal dari tanaman dan hewan, dan senyawa tersebut selalu berupa molekul primer, tak larut atau sedikit larut dalam air, tapi mudah diperoleh dan merupakan sumber hara yang cukup tinggi. Yang selanjutnya adalah berikut adalah contoh fermentasi substrat padat, di mana sebagai contoh adalah produksi jamur untuk Eropa dan yang dalam hal ini di Eropa dan Asia Timur kebanyakan, di mana substratnya berupa jerami, rabuk, gandum, kedelai, di mana mikroorganisme yang terlibat di dalam fermentasi substrat padat ini adalah Agaricus bisporus, kemudian Lentinus erodis, kemudian Volvarella volvaceae. Kemudian ada fermentasi padat berupa kecap dan tempe, di mana substratnya berupa kedelai, di mana dalam hal ini mikroorganisme yang terlibat adalah Aspergillus dan Rhizopus s, Aspergillus oryzae dan Rhizopus sp. Juga ada contohnya oncom yang merupakan salah satu contoh fermentasi substrat padat, dan ada juga keju, pencucian logam, asam-asam organik seperti substratnya berupa gula tebu dan molasa. Ada juga enzim-enzim, dalam hal ini contoh substrat padat dan contoh substratnya adalah sekam gandum dan sebagainya, dan mikroorganisme yang terlibat dalam fermentasi substrat padat ini adalah Aspergillus niger. Dan contoh fermentasi substrat padat lainnya. Kemudian adalah pembuatan substrat padat. Ada beberapa tahap utama pemindahan massa yang membatasi fermentasi substrat padat. Di mana yang pertama adalah pemindahan massa interpartikel. Dalam hal ini seperti ini, di mana dalam suatu fermentasi substrat padat kita ketahui bahwa ukuran partikel menentukan banyaknya ruang dalam massa substrat yang dapat ditempati oleh udara, atau dalam hal ini ruang kosong seperti itu. Hampir semua fermentasi melibatkan mikroorganisme aerob sebagaimana kita ketahui, dan transport dengan oksigen ke dalam ruang kosong merupakan parameter kritis yang mengendalikan perkembangan pertumbuhan pembentukan produk. Dan juga pemindahan oksigen ke dalam ruang kosong berkaitan erat dengan tingkat kadar air bahan yang akan digunakan, dan karena tingkat Ka tersebut
bebas yang tinggi yang ditimbulkan oleh pembuangan udara keluar menyebabkan kosong yang rendah. Kemudian yang kedua adalah pemindahan massa intrapartikel. Pemindahan massa intrapartikel ini berhubungan dengan pemindahan nutrisi dan enzim dalam substrat. Dalam substrat fermentasi ya. Dan dalam fermentasi substrat padat dengan menggunakan jamur berfilamen, hifa akan tumbuh di atas permukaan partikel selain menembus ke dalam massa substrat. Maka dengan demikian, hifa aerobik ini membutuhkan difusi oksigen untuk mendukung pertumbuhannya, yang tentunya akan berkelanjutan. Kinetika difusi oksigen di dalam matriks substrat padat itu baru sedikit yang bisa dipahami. Dan selanjutnya adalah pemindahan panas, di mana dalam ini pemindahan panas terjadi karena tingginya konsentrasi substrat persatuan volume, sehingga timbulnya panas mikrobial persatuan volume jauh lebih besar daripada fermentasi cair. Selain itu, Ka juga yang rendah pada fermentasi tersebut menciptakan kondisi yang sulit bagi pemindahan panas, sehingga pengendalian suhu lebih sulit maksudnya lebih sulit daripada fermentasi cair. Dan ada yang terakhir bioreaktor. Bioreaktor ini merupakan ataupun fermentasi substrat padat yang biasa diklasifikasikan ke dalam fermentasi tanpa adukan, di mana fermentasi dengan adukan kadang-kadang dan fermentasi dengan adukan terus-menerus, di mana fermentasi tanpa aerasi mencakup ensiling dan beberapa proses pengkomposan seperti itu. Yang selanjutnya adalah solid fermentation atau pembahasan yang kedua. Solid fermentation atau biasa disingkat dengan SSF merupakan suatu proses di mana substrat yang tidak larut atau padat dalam hal ini difermentasikan dengan bantuan mikroorganisme dalam kondisi kekurangan air lepas. Dan pada solid state fermentation ini kadar air yang digunakan rendah, yaitu sekitar 50-60%. Seperti itu. Dan mikroorganisme yang digunakan biasanya adalah fungim yang menghasilkan enzim hidrolitik ekstraseluler yang mampu mendegradasi materi terlarut, di mana proses ini berpotensi menghasilkan enzim dan menawarkan keuntungan semakin dibandingkan kultur terendam seperti peralatan yang sederhana, hasil per volumetrik kebanyakan, dan konsentrasi produk yang semakin tinggi. Kemudian dalam solid fermentation atau fermentasi padat ini ada berdasarkan jenis mikrobanya, tentunya fermentasi substrat padat dapat berlangsung dalam berbagai bentuk yang berbeda. Sebagaimana kita ketahui bahwa tergantung pada apakah mikroorganisme yang bersifat asli, kultur murni, atau bahkan kultur campuran seperti itu. Dan fermentasi yang menggunakan mikroflora asli atau dalam hal ini biasa disebut dalam hal biologi indigenous, terutama diarahkan untuk ensiling dan pengomposan, di mana seperti kita bahwa informasi bahwa ensiling merupakan suatu proses anaerobik yang melibatkan tanaman pertanian dan dilaksanakan pada suhu 25 dan 30 derajat Celcius selama 1 atau sampai 2 minggu. Dan tentunya adalah Lactobacillus bulgaricus menjadi organisme dominan yang menghasilkan asam laktat dan selanjutnya menghambat bakteri putrefaktif yang potensial. Dan karena tidak adanya oksigen, jamur aerobik tidak dapat tumbuh, di mana tingkat kelembaban adalah sangat kritis pada 50-65%, di mana untuk menjamin agar Lactobacillus ini yang osmotoleran menjadi sifat aktif dan dominan. Namun sebaliknya, pengomposan melibatkan serangkaian mikroorganisme dari bakteri Drosophilic, ragi, dan jamur sampai Actinomycetes dan jamur-jamur
yang termofilik. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah pembuatan sel amobil, di mana pembuatan sel amobil pada dasarnya mobilitas dalam bidang bioteknologi didefinisikan sebagai suatu cara yang digunakan untuk menempatkan secara fisika atau kimia suatu sel, organel, enzim atau protein lainnya ke dalam suatu penyangga berupa bahan padat, matrik, dan atau bahkan membran sekalipun. Di mana amobilitas dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan stabilitas dan membuat sel organel atau enzim dapat digunakan secara terus-menerus. Ada beberapa teknik pembuatan sel amobil seperti yang saya tampilkan. Ada 3 teknik dalam pembuatan butiran sel amobil, diantaranya dengan yang pertama adalah membuat desintegrasi sel ke dalam blok-blok polimer secara mekanik, di mana cara ini menghasilkan keseragaman partikel yang rendah. Yang kedua adalah membekukan sel bersama-sama dengan matriksnya. Setelah itu diperkecil ukurannya dengan pemotongan, di mana cara ini kurang efisien untuk pembuatan dalam jumlah besar ya. Dan yang terakhir adalah ketiga, membuat sel menjadi manik-manik atau butiran atau batch bersama-sama dengan matriksnya. Kemudian adalah proses amobilisasi sel, di mana dalam pembuatan sel amobil pada dasarnya adalah penjerapan sel dengan matriks tertentu, di mana polimer merupakan bahan yang banyak digunakan dalam amobilisasi sel, dan prinsip kerjanya ada 3 macam dalam hal proses amobilisasi sel, di mana seperti yang tertampil. Yang pertama adalah pembentukan gel dengan proses pengikatan silang ionik dari polimer yang bermuatan, dan yang kedua adalah pembentukan sel dengan pendinginan polimer yang dilarutkan dengan pemanasan, dan yang ketiga adalah pembentukan gel dengan reaksi kimia. Dan secara berturut-turut dari prinsip tersebut adalah gelatin yang berikatan silang dengan glutaraldehida yang dan natrium alginat menjadi kalsium alginat. Untuk membebaskan produk dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan pelarut organik, ultrasonifikasi, dan ionoforetik atau elektropermeabilisasi. Di mana selanjutnya adalah dalam hal di mana dalam proses amobilisasi sel diawali dengan menginisiasi kalus dengan cara dalam proses amobilisasi secara umum, yaitu menggunakan metode penjerapan atau entrapment, yang dimana pada tahap tersebut ada beberapa tahap. Yang pertama adalah dimana proses amobilisasi sel diawali dengan menginisiasi kalus dengan cara pemanasan explain pada media padat aseptis yang telah ditambahkan zat pengatur tumbuh. Dan selanjutnya adalah yang kedua adalah setelah ditutup dengan kertas aluminium, misalnya diinkubasi pada suhu sekitar 25 kurang lebih 25 sampai 25 kurang lebih 3 derajat Celcius hingga terbentuk kalus. Dan setelah kalus cukup besar terbentuk, dilakukan subkultur, yaitu pemindahan kalus yang telah dibagi ke media padat. Subkultur dilakukan berulang kali hingga diperoleh kalus yang meremah atau friable. Di mana dari kalus tersebut dibuat kultur suspensi sel dengan media cair, kemudian diinkubasi dengan digojok pada gyrorotary shaker atau penggojok berpusing, dan selanjutnya dilakukan subkultur sehingga diperoleh biomasa yang cukup, di mana suspensi sel yang diperoleh disaring dan biomasa yang lolos disebut sel halus, dan yang tertinggal di penyaring disebut sel kasar. Selanjutnya adalah pembahasan terakhir adalah produksi dengan
sel amobil, di mana sistem sel amobil merupakan teknologi yang pantas diperhatikan ketika mempunyai keunggulan dalam menyelesaikan masalah yang timbul pada sistem kultur suspensi sel khususnya, di mana ada beberapa metode amobilisasi sel. Yang pertama adalah metode ikatan antara polimer atau dalam hal ini cross-linking, di mana sedikit saya jelaskan bahwa dinding sel mikroba yang mengandung gugus gugus amin bebas dan gugus karboksil dapat berkaitan silang dengan senyawa seperti glutaraldehid atau toluene disosianat, di mana sel mikroba juga dapat diamobilisasi dengan ataupun melalui ikatan ion dengan senyawa polielektrolit, di mana metode amobilisasi dengan cara ini jarang dilakukan untuk sel. Dalam penggunaan untuk memobilisasi sel, metode ini biasanya dikombinasikan dengan metode penyerapan atau treatment untuk stabilisasi proses amobilisasi seperti yang disampaikan pada slide sebelumnya. Dan yang kedua adalah metode kopomerisasi atau copolymerization, di mana metode ini merupakan metode pengembangan dari metode ikatan antar polimer atau cross-linking pada metode sebelumnya. Dan pada saat proses amobilisasi biasanya ditambahkan senyawa yang berfungsi sebagai spacer seperti gelatin, albumin, polietilenimiin kalau saya salah, ke dalam suspensi sel yang akan diamobilisasi. Dan selanjutnya suspensi sel ini diamobilisasi dengan metode ikatan antar polimer. Prosedur ini ataupun metode ini akan membuat sel terperangkap pada suatu jaring kovalen, sehingga metode juga banyak menyebabkan kematian sel. Di samping itu, pada beberapa aplikasi metode ini dapat digunakan. Kemudian terakhir metode ikatan kovalen. Pada dasarnya metode ini dilakukan dengan cara menggunakan sistem di mana sel dapat terikat secara kovalen dengan gugus reaktif dari suatu matrik, atau sel terikat pada suatu senyawa perantara yang menghubungkan sel dengan matriksnya. Dalam hal ini contohnya adalah matriks selulosa dapat dikomunikasikan dengan glutaraldehid sebagai senyawa perantara, di mana yang dimaksud dengan senyawa perantara ini sebagian besar bersifat toksik sehingga dapat merusak sel. Dan ada satu metode yang terlewati, yaitu metode absorpsi, di mana metode ini didasarkan kepada afinitas mikroba terhadap suatu permukaan padat, di mana pada peristiwa ini dapat terjadi secara alami. Misalnya mikroba yang terikat pada butiran pasir, contohnya partikel tanah, kemudian permukaan gigi, permukaan logam, dan permukaan senyawa polivinil klorida, seperti itu. Dan kekuatan afinitas mikroba terhadap suatu permukaan padat tergantung pada jenis mikrobanya, di mana reaksi yang terjadi antara permukaan padat dengan sel adalah interaksi yang disebut dengan elektrostatik. Dan beberapa jenis bahan yang telah digunakan untuk amobilisasi sel dengan cara ini adalah selulosa, lektin, polinik klorida, dan lain-lain. Ya, sekian presentasi dari 4 pembahasan mengenai amobilisasi sel yang saya sudah sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.